Selamat siang, perkenalkan nama saya Farida, NPM 220100310003. Saya dari kelas PBSI 2020B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penulisan ilmiah. Yang pertama, ada pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulisan yang dibuat untuk memecahkan suatu landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisi data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Yang kedua, ada struktur karya ilmiah. Karya ilmiah ini juga memiliki 3 bagian dalamnya, yaitu yang pertama pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, ada isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini biasanya terdiri dari 1 atau lebih jumlah babnya. Pada bagian ini juga bergantung seberapa pelik perbedaan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, ada kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Ketiga, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Hal-hal yang harus dipahami mengenai karya ilmiah ialah ciri-cirinya, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku ini meliputi aspek penulisannya, misalnya dilihat dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Yang kedua, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian atau penulisan memiliki kepastian atau kemampuan, maksudnya memiliki kapasitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang keempat, ada bersikap dekoratif. Artinya ini, penulisan karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Contohnya, reproduktif. Arti karya ilmiah ditulis oleh penelitian atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya. Maksudnya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dan penulisannya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan perasaan subjektif dari penulisnya. Baiklah, yang keempat, terdapat kohesi. Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dari babnya dan bersifat straightforward atau ia tidak bertele-tele, atau lebih tepatnya tidak tepat sasaran. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisannya. Yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak pusing dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Bagian B, jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris atau objektif. Yang kedua, kertas kerja. Kertas kerja seperti halnya makalah adalah juga karya tulis ilmiah yang menyajikan sesuatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Yang ketiga, ada skripsi.
Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Yang ketiga ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang kelima, disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang mengemukakan suatu detail yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.